Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah saya pilih yang berjudul Uji Kualitas Air Muara Sungai Lais untuk Perikanan di Bengkulu Utara guna menyelesaikan tugas mata kuliah limnologi dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Sri Utami Madiawati, MKes. Pada slide pertama yaitu ada pendahuluan yang berisikan tentang definisi sungai, yaitu sungai merupakan suatu bentuk perairan yang dicirikan arus mengalir dari hulu ke hilir hingga muara. Sungai juga merupakan suatu bentuk ekosistem akuatik yang mempunyai peran penting dalam daur hidrologi dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air atau cacementaria bagi daerah sekitar. Kualitas air sungai dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu adalah faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang mempengaruhi sungai seperti hujan deras, banjir, musim kemarau, letusan gunung api, dan lain sebagainya. Adanya faktor tersebut dapat menyebabkan sungai meluap dan keruh serta kekeringan. Sedangkan faktor yang berasal dari manusia seperti pembuangan limbah industri, pertanian, perkebunan, serta limbah domestik atau yang disebut limbah rumah tangga. Sungai Air Lais merupakan salah satu sungai yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki kondisi seperti yang telah diuraikan di atas. Sungai ini menjadi penerima sebagai limbah yang dihasilkan oleh pemukiman, perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya di sepanjang aliran sungai dari hulu hingga ke muara. Pada bagian hulu, banyak ditemui perkebunan dan pertanian yang umumnya menggunakan berbagai bahan kimia, baik pupuk, herbisida, dan pestisida, serta bahan kimia lainnya. Di bagian badan sungai terdapat pemukiman penduduk dengan sampah domestik. Kekayaan sumber daya alam sudah semestinya kita manfaatkan, tetapi harus tetap memperhatikan kondisi baik dan buruk pemanfaatan tersebut. Membiarkan potensi sungai dan muara dengan artinya komitmen memanfaatkan sungai dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian merupakan tindakan yang paling baik. Sungai Air Lais memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan perikanan terpadu seperti keramba jaring apung, lomba selaju sampan, wisata keliling perairan yang mungkin menaiki perahu kecil, olahraga air, dan lain-lain. Maka dari itu perlulah untuk dilakukan penelitian tentang uji kualitas air muara Sungai Lais untuk perikanan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kualitas air muara Sungai Lais dan potensi pemanfaatannya untuk kegiatan perikanan. Serta ada pula untuk mengetahui manfaatnya, yaitu untuk mendapatkan informasi dan memberikan solusi pemanfaatan dan pengelolaan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar muara sungai di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kita masuk dalam metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di perairan Sungai Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Analisis ini dilakukan di lapangan dan di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Bengkulu. Penelitian ini dilakukan bulan Desember tahun 2014 sampai bulan Januari 2015. Prosedur kerjanya yaitu melakukan penelitian dan menulis data. Lalu data tersebut dikumpulkan dari hasil pengukuran langsung di lapangan dan hasil pengukuran dari laboratorium. Berikut data dapat dilihat di PPT. Terdapat 3 stasiun dan masing-masing stasiun diambil 3 titik sampling sehingga jumlah keseluruhan ada 9 sampling. Dari hasil analisis kualitas air muara Sungai Lais menggunakan standar kualitas air Water Quality Index atau WQI menunjukkan nilai sebesar 60. Berikut adalah gambarnya. Dari data yang didapat,
Sungai Lais memiliki suhu rata-rata sebesar 26,45 derajat Celcius. Suhu perairan dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan. Suhu selain berpengaruh terhadap berat jenis, viskositas, dan densitas air, berpengaruh juga terhadap kelarutan gas dan unsur-unsur dalam air. Suhu berperan mengendalikan kondisi perairan, berpengaruh terhadap kehidupan dan pertumbuhan biota air. Suhu optimal bagi ikan di perairan tropis adalah antara 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu 18 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, ikan mampu bertahan hidup namun mengalami penurunan nafsu makan. Tetapi di bawah 18 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, ikan tidak dapat bertahan hidup. pH rata-rata perairan muara Sungai Lais yaitu adalah 7,03. Nilai pH dipengaruhi oleh beberapa parameter antara lain aktivitas biologi, suhu, kandungan oksigen, dan ion-ion. Nilai pH pada perairan alami berkisar antara 4 sampai 9. Secara umum, pH antara lain adalah bernilai 7 sampai 9. Merupakan indikasi sistem perairan yang sehat menurut WHO pada tahun 1993. Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pH di muara Sungai Lais berada pada ambang yang cukup baik bagi kehidupan biota air, yaitu berada di kisaran 6,6 sampai 7,2. Hasil penelitian nilai rata-rata total solid di muara Sungai Lais bernilai sebesar 3,5 mg per liter. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total solid muara Sungai Lais masih berada di ambang batas yang normal dan diperbolehkan. Berdasar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/per/9/1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 mensyaratkan batas terlarut adalah sebesar 1000 mg per liter. Sehingga dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perairan muara Sungai Lais cukup baik karena berada pada nilai yang tidak berpengaruh bagi kepentingan perikanan dan lain sebagainya. Kekeruhan air rata-rata Sungai Lais sebesar 7,52 JTU. Kekeruhan menggambarkan sifat optik air, yaitu banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tidak ada mensyaratkan tertentu untuk turbiditas. Batas standar turbiditas air untuk keperluan rekreasi dan olahraga adalah kurang dari 25 JTU. Sedangkan untuk keperluan sebagai sumber baku air bersih adalah kurang dari 20 JTU. Selanjutnya dikatakan bahwa persyaratan kekeruhan yang diberikan izin untuk badan air untuk berbagai keperluan haruslah dihubungkan dengan nilai-nilai estetika dan kesehatan untuk peruntukannya. Kelarutan oksigen atau disolved oksigen dipengaruhi oleh temperatur, tekanan atmosfer, padatan tersuspensi, dan salinitas serta turbulensi air. Hasil pengukuran didapatkan jumlah oksigen terlarut sebesar 89,85% atau sebesar 7,2 mg per liter. Ini berarti masih dalam kondisi normal, bahkan termasuk cukup baik. Menurut Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2001, mensyaratkan kadar oksigen terlarut minimum adalah 6,0 mg per liter untuk air kelas 1, 4,0 mg per liter untuk air kelas 2, dan 3,0 mg per liter untuk air kelas 3. Sehingga untuk DO terlarut muara Sungai Lais tergolong baik. Hasil analisis di laboratorium menunjukkan BOD rata-rata sebesar 3,24 mg per liter dengan kisaran sebesar 2,10 mg per liter sampai
4,23 mg per liter. Nilai ini menunjukkan angka lebih tinggi bila dibandingkan dengan peruntukan air kelas 1 yaitu 2 mg per liter. Namun, untuk peruntukan air kelas 2, 3 dan 4 masih tergolong baik. Menurut peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, bahwa nilai BOD untuk air kelas 1 yaitu adalah 2 mg per liter, untuk kelas 2 3 mg per liter, untuk kelas 3 6 mg per liter, dan kelas 4 12 mg per liter. Berdasarkan hasil analisis BOD, muara Sungai Lais masih pada ambang yang cukup dapat mendukung kehidupan biota akuatik. Kandungan fosfat perairan muara Sungai Lais tergolong tinggi, yaitu dengan rata-rata 3,32 mg per liter. Tingginya nilai fosfat di perairan muara Sungai Lais diduga akibat tingginya penggunaan deterjen dan sebagainya. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar muara sungai seperti mandi, mencuci, serta masyarakat yang di hulu pada akhirnya terakumulasi di muara. Kemudian juga diduga berasal dari penggunaan pupuk oleh aktivitas pertanian, perkebunan yang berada di dekat dengan pinggir sungai atau terbawa arus. Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 memberikan standar kadar fosfat peruntukan air kualitas 1 sebesar 0,2 mg per liter, 2 sebesar 2 mg per liter, dan kelas 3 sebesar 1 mg per liter. Sedangkan peruntukan air kelas 4 sebesar 5 mg per liter. Sehingga perairan muara Sungai Lais tergolong tidak baik untuk keperluan peruntukan kelas 1, 2, dan 3. Sementara peruntukan kelas 4 masih memenuhi, namun penentuan kualitas air tidak hanya berpedoman pada satu parameter saja, sehingga perlu dicermati. Nitrat merupakan sumber nitrogen bagi tumbuhan yang selanjutnya dikonversi menjadi protein. Selanjutnya dinyatakan bahwa nitrat nitrogen pada perairan alami hampir tidak pernah melebihi dari 0,1 mg per liter. Bila kadar nitrat lebih dari 5 mg per liter, menggambarkan terjadinya pencemaran yang berasal dari aktivitas manusia dan tinja hewan. Kadar nitrat untuk keperluan air minum sebaiknya tidak melebihi 10 mg per liter. Hasil uji kadar nitrat NO3 perairan muara Sungai Lais masih tergolong rendah, yaitu dengan rata-rata sebesar 0,03 mg per liter. Menurut peraturan pemerintah 82 tahun 2001, mensyaratkan kadar nitrat 10 mg per liter untuk air bersih dan sebesar 20 mg per liter untuk air kelas 3 dan kelas 4. Ditinjau dari kadar nitrat yang merupakan salah satu indikator kesuburan, maka perairan muara Sungai Lais baik untuk peruntukan pariwisata dan perikanan. Coli fekal adalah bakteri yang berasal dari kotoran manusia dan hewan mamalia. Bakteri ini masuk ke perairan bila ada buangan feses yang masuk ke perairan. Kalau terdeteksi di dalam air, maka air itu kemungkinan tercemar sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sumber air minum. Dengan demikian, perairan muara Sungai Lais terindikasi tercemar tinja. Pada hasil penelitian, facial coliform sebesar 1.700 jml per 100 ml. Jumlah ini mengindikasi perairan muara Sungai Lais tercemar tinja atau kotoran manusia dan hewan mamalia. Menurut peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, memberikan kriteria mutu air kelas 1. Jumlah facial coliform adalah 100 mpn per 100 mili, sedangkan untuk mutu kelas 2, 3, dan 4 adalah sebesar 1000 jml per 100 mili, 2000 jml per 100 mili. Berdasarkan nilai ini menunjukkan saat ini perairan muara Sungai Lais tidak memenuhi syarat untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan perikanan dan wisata air, karena tingginya facial coliform dikhawatirkan bila masuk tubuh manusia dapat menyebabkan penyakit.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di muara Sungai Lais, Bengkulu Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Status muara Sungai Lais menurut standar Indeks Kualitas Air atau Water Quality Index dalam kondisi normal atau medium dengan nilai 60 dan kisaran normalnya yaitu 50 sampai 70. 2. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 bahwa perairan Sungai Muara Lais belum memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai lokasi wisata air atau kegiatan perikanan karena tingginya facial coliform dan fosfat. Namun, pada stasiun 2 memenuhi kriteria baku mutu air kelas 4. Hal ini mungkin terjadi karena lokasi sedikit jauh dari permukiman. Untuk itu perlu perbaikan, pengelolaan, dan infrastruktur, serta perhatian dimensi lingkungan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Saran yang pertama yaitu perlu dilakukan pengamatan lebih lanjut lagi, terutama pada parameter fosfat dan facial coliform, karena kedua parameter tersebut tergolong tinggi. Yang kedua, sangat perlu dilakukan monitoring secara kontinu atau berkelanjutan untuk mempertahankan perairan muara Sungai Lais agar tetap terjaga dengan lebih mengikutsertakan masyarakat sekitar muara Sungai Lais secara aktif. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.